Instructionnya adalah part 1, gather the basic information. Step satunya adalah verify the status of services. Langkah pertama adalah login ke VM. Ini sudah login. Dan kemudian open terminal, kemudian sudo status dengan password nanti adalah CyberOps. Nah, karena sudah statusnya oke semua, kemudian setelah statusnya ready semua, login ke Sguil atau Kibana dan menggunakan username analis dan password CyberOps. Kita akan menggunakan Sguil. Dapat dibuka pada shortcut di desktop. Tunggu aplikasinya terbuka. Setelah aplikasi terbuka, login dengan username analis dan password CyberOps. Pada window ini, klik select all dan start Sguil. Akan muncul window dari Sguil. Langkah kedua adalah gather basic information. Yang A, identify the time frame of the pushdo Trojan attack, including the date and approximate time. Nah, karena di Sguil-nya tadi sudah terbuka, kita akan mencari query dengan signature dari pushdo. Nah, untuk mencari query-nya, di sini kita ganti timestamp dengan signature. Dan like untuk mencari yang seperti atau mirip dengan pushdo. Kemudian di submit. Nah, akan muncul di sini tampil 8 baris untuk query yang ada message signature dari pushdo. Kita lihat date time pertamanya di 2017 bulan 6 tanggal 27 jam 13.44 dan 01 milidetik. Nah, kita lihat pada alert ID-nya 5429. Kemudian kita cari pada real time event 5000 429. Nah, ini dia mulai pushdo-nya ada di sini.
Kemudian karena kita lihat ada alert ID yang ID-nya berdekatan pada 5410 dan tanggalnya sama dan jamnya mendekati, kemungkinan dia memiliki korelasi dengan Trojan Pusdo tadi. Kita lihat dengan show paket data dan show rule. Dia pada jam 13.38 ini dia downloading executable berarti, dan kontennya MZ. Nah, kita cari coba MZ itu signaturenya, file signature dari apa. MZ, ketemu dia DOS MZ executable and its descendant including NE and PE. Pada SQL tadi, nah ini konten MZ dan konten PE, berarti dia ini MZ PE. PE itu portable execution. Nah, format untuk kode eksekusi. Jadi dia sebuah aplikasi. Kemudian cek lagi, berarti untuk mulainya pada pukul ini 13.38 ini dan berakhirnya kita cek lagi. Terakhir 5435. Nah, di sini dia. Di sini karena masih berdekatan alert ID-nya 5400. Nah, terakhir berarti di 13.4432. Dia itu nih possible Tor SSL traffic. Jadi sepertinya dia itu mentransfer data dari jaringan Tor. Berarti di sini identify time frame-nya tadi pertama adalah 14.38.34 sampai 13.44.32 ini. Berarti itu jawaban untuk yang step 2A ini. Kemudian step 2B, list the alert noted during this time frame associated with the Trojan. Nah, berarti kan karena dia alertnya, berarti dia diceknya di sini event messages.
Dari 1338 ini dia IT ini emerging threat current events when HTTP request downloading exe. Dia itu mendownload file exe dari sebuah server. Terus event kedua ini IT policy PE exe or DLL Windows file download HTTP. Content MZ. Nah, ini juga berarti sama tadi, dia itu mendownload sebuah file executable juga. Terus di event yang alert yang ketiga, dia itu sama IT policy PE exe or DLL. Yang event keempat, nah ini terser alphanumeric executable downloader high likelihood of being hostile. Jadi kemungkinan besar file downloader, ada sebuah file yang melakukan download dari beberapa ini. Nah, kemungkinan dia itu yang terdeteksi sebagai pusdo tadi. Nanti kita akan cek. Nah, ini yang event keempat ini juga sama, PI download tadi. Nah, terus ini ada yang berbeda. IT policy external IP lookup domain my IP opendns.com in DNS lookup. Sepertinya dia ini mencari DNS lookup ini. Nah, dia ada sebuah alamat terus dicari IP-nya berapa ke DNS. Nah, ini 208.67.22.22.22 ini sepertinya kalau tidak salah IP-nya OpenDNS. Nah, terus alert selanjutnya, Trojan pusdo itu terdeteksi. Checking IT Trojan backdoor Win32 pusdo S checking. Nah, kontennya post. Kemungkinan dia itu mengirimkan data ke servernya agar dapat mendownload file-file ini tadi. Nah, terus kemudian, nah ini IT Trojan pusdo S CNC respond. Nah, kemungkinan setelah dia ini tadi mengirimkan post, nah dari si servernya dia mengirimkan ini HTTP header. Kemungkinan dia itu sebagai perintah CNC command and control. Berarti dia menyuruh si komputer ini untuk mendownload file-file tadi. Nah, ini IT policy TLS possible tor ini dia kemungkinan sebagai jalurnya untuk mengirimkan CNC comment tadi. Jadi pada list di alerts tadi, nah ini berarti jawabannya 1 IT current event ini, 2 itu IT policy PE exe, ketiga juga sama IT policy PE exe,
keempat adalah ini Terse alphanumeric executable downloader high likelihood of being hostile. Kemudian yang kelima IT polisi PIExe. Keenam external IP lookup domain ini. Ketujuh adalah IT Trojan backdoor. Kedelapan ini IT Trojan pushdo as CNC response. Dan terakhir ini possible TLS Tor SSL traffic. Itu untuk step 2B. Nah, kemudian yang C-nya list the internal IP address and external IP address involved. Nah, kita cek lagi. Pertama kan dimulainya dari ini. Dia kan itu tadi sudah download, berarti source IP-nya ini adalah IP eksternal dan destination IP-nya ini adalah IP internalnya. Nah, ini kan 192.168.196 ini dia itu 192.168 itu kemungkinan besar adalah IP privat. Nah, dan ini 119.28 ini dia IP publik. Jadi dia yang ini mendownload dari ini. Yang kedua juga begitu. Dia yang 192 destination IP ini, dia itu karena mendownload dari ini mentransfer ke sini. Yang ketiga juga sama. Nah, terus yang keempat, karena ini 192 ini kan source IP-nya. Dia itu Terse alphanumeric ini berarti dia tadi kan melakukan permintaan download. Nah, permintaannya ini ke IP-nya ini. Nah, terus IP-nya ini membalas. Nah, membalas kan dia jadi source-nya. Dia mendownload dari ini ke sini. Ya, PI polisi tadi. Kemudian yang ke 1 2 3. Yang keenam, dia itu melakukan IP lookup ke ini DNS port 53. Jadi yang 208.67.22.222 ini adalah yang IP eksternal. Nah, terus yang selanjutnya yang ini IP internal. Nah, ini dia IP eksternal. Kemudian yang 62 ini IP eksternal. 192 ini sebagai IP internal. Port 80 ini kemungkinan dia itu sebagai server ya, apa aja server. Kemudian selanjutnya ini. Nah, juga sama, yang 208 ini IP eksternal, yang 192 ini IP internal. Jadi IP internalnya dari alert sekian tadi hanya 192.168.196 dan IP eksternalnya 119.28.70.207 sama. Kemudian 145.131.10.21
Kemudian 143, 95, 151, 192 ini sama. Terus 208, 67, 222, 222. Kemudian 198, 185, 250. Kemudian 62, 210, 140, 158 dan 208, 83, 223, 34. Itu untuk yang step C. Nah, kemudian sekarang berlanjut ke part 2. In this part you will learn more about the exploit. Step 1, infect the host. Yang langkah A, based on the alert, what is the IP and MAC address of the infected computer? Based on MAC address, what is the vendor of the NIC chipset? Nah, untuk cara melihat lewat squeal ini, dia ada network miner. Nah, ini kan juga hintnya network miner. Cara melihatnya di alertnya, ID-nya, klik kanan, terus network miner. Nanti dia akan muncul. Tunggu windownya muncul. Nah, dia akan muncul. Nah, tadi kan host IP internalnya kan ini 192.168.196. Dia itu hostnya OS-nya Windows. Dan untuk melihat informasi ini tinggal diklik icon yang plus itu. Nah, IP-nya kan ini. MAC-nya ini 0015 C5DE C73B. Vendornya Dell. Dan MAC X-nya dari 2005. Nah, jadi kan sudah terjawab yang ini. Vendornya Dell, terus MAC address-nya tadi belakang 0015 C5DE C73B. Sekarang yang B, based on the alerts when, date, and time in UTC and how was the PC infected. Nah, ini kan berarti yang tanggal mulainya kan. Berarti kan tadi berarti kita mencarinya di sini. Kita menggunakan network miner. Ini kan tadi yang awalnya, awal 13, 38, 34. Kita tunggu network miner untuk terbuka.
Nah, setelah network mainnet terbuka, nah ini kan ada detailnya. Nah, ini Grafgan. Dia kemungkinan adalah malware yang terdownload tadi. Nah, kan tadi pukulnya 13.38 yang pertama kali terdeteksinya kan di situ. Nah, 13.38 ini dia itu berarti date and time in UTC. Ini tadi kan sudah ini tanggalnya, date-nya 2017 0 bulan 6 tanggal 27 pukul 13.38.34. Terus kemudian dia mengeksekusi nih Grafgan. Dia mendownload itu. Setelah itu berarti kan dia sudah tadi waktunya ini dan prosesnya yang terdownload itu. Nah, Grafgan ini dia terdownload gara-gara Trojan yang Pusdo tadi. Nah, sekarang terus, how did the malware infect the PC? Use an internet short as necessary. Malware tadi kan yang pertama kali tadi Pusdo. Pusdo Trojan. Sekarang kita mencari bagaimana cara penyebaran Pusdo Trojan. Pusdo. Analysis. Pusdo analysis of a modern malware distribution system. 2007. Nah, kita mulai dari ini. Pusdo biasanya diklasifikasikan sebagai downloader Trojan. Nah, dia kan tadi mendownload beberapa file tadi, file executable, meaning its true purpose, yang berarti kegunaan dari Pusdo sendiri itu untuk mendownload dan menginstal malware tambahan. Nah,
sebenarnya di luar sana itu banyak sekali keluarga Trojan downloader ya untuk mendownload ini tadi install additional malicious software. Tapi Pusdo lebih sophisticated, ini lebih canggih. Nah, control serve in the Pusdo control server rather than the Trojan. Berarti Pusdo ini kan tadi ada yang CNC response sama Pusdo checking tadi. Nah, Pusdo itu dia yang canggih itu servernya, control server, CNC-nya tadi, command and control. Nah, ketika dieksekusi, Pusdo melaporkan several control IP. Nah, berarti servernya itu ada beberapa. Nah, dan Pusdo itu dia melaporkan keadaan dari sistem yang terinstall tadi ke salah satunya. Nah, embedded in it code. Pusdo, jadi di Trojan Pusdo itu ada list beberapa server. Nah, dan Pusdonya nanti melaporkan ke salah satu server-server dari server-server tadi. The server listed on TCP port 80. Nah, tadi kan di Squil tadi, nah ini Pusdo portnya 80. Nah, ini kan juga port 80. Dia mengirimkan komennya ke perangkat host. Nah, ini kan the server listed on TCP port 80 and pretend to be an Apache server, web server. Nah, dia itu menyamar sebagai Apache. Nah, ini any request that doesn't have the correct URL format will be answered with the following content. Request. Nah, ini kan vendor binding, kemungkinan ini kan ini vendor binding route request. Nah, ini misdirection, jadi pengalian saja sebagai pengalian. Nah, untuk mask true nature of the server, jadi dia itu sebagai pengalian pengecoh saja. Nah, kalau HTTP request-nya mengandung parameter-parameter berikut, one or more executable will be delivered via HTTP. Nah, jadi kan setelah Pusdo-nya tadi mengirim informasi ke server, ini tadi report back, dia itu kalau yang dikirimnya adalah benar, variabel-variabel yang dikirim benar, seperti ini contohnya, versi, terus ini IP-nya, terus ini apakah dia administrator, terus hard drive serial number-nya segini, dan ini file sistemnya, terus how many time, berapa kali Pusdo itu sudah berjalan gen sama dengan one ini, dan OS versionnya. Nah, ini malware yang akan di-download oleh Pusdo tergantung dari value of the following as underscore part of the URL. Nah, ini berarti mulai dari ini, dari sini sampai sini HTTP ini kan berarti protokolnya.
Pusdo controller preload with multiple executable file. Nah, berarti kan untuk kasus yang di sini tadi dia itu 3 ya, 3 ini, 1, 2, 3. Nah, untuk di kasus yang di secure work ini dia itu 421. Untuk di squeal-nya tadi sendiri dia hanya 3. Nah, Pusdo juga menggunakan GeoIP location database in conjunction with whitelist and blacklist of country codes. Sepertinya di sini tadi ada. Nah, ini GeoIP, ini IP realnya. Nah, untuk di database dengan whitelist dan blacklist, hal ini memungkinkan pembuat Pusdo untuk membatasi distribusi malware dari user yang terinfeksi di sebuah negara. Contoh berarti di negara A ada 3, negara B ada 4, negara C ada 5, dan seterusnya. Nah, atau memungkinkan specific payload, berarti contohnya negara A itu hanya malware A, B, C. Terus negara B hanya malware JKL, begitu contohnya. Pusdo keep track. Nah, ini Pusdo itu tadi kan ada IP-nya, IP victimnya, terus administrator, hard drive-nya, terus file sistemnya, berapa kali Pusdo sudah tereksekusi, dan variannya apa, dan versi Windows-nya. Menggunakan ini get version X epicall. The use. Nah, ini kan berarti ID dari hard drive, physical hard drive ini digunakan untuk mengetahui informasi kode Pusdo tadi itu berjalan di virtual machine, contohnya VirtualBox atau tidak. Nah, ini kan contohnya VMware serial number 001 0 atau 00. Nah, ini serial number-nya itu mudah diketahui. Nah, kan hard drive vendor itu punya pola tersendiri. Nah, ini by a way for the mother to spy on the virus company using automated tools to monitor the malware download point. Jadi pembuatnya Pusdo itu bisa spy, memata-matai perusahaan pembuat antivirus. Nah, yang menggunakan tool otomasi, nah, untuk monitor. Jadi Pusdo sendiri itu dapat digunakan di berbagai bidang.
Nah, as another anti malware function, ini kan anti ini berarti kan negatif. Jadi dia itu sebagai malware, Pusdo akan mencari nama proses yang berjalan dan membandingkannya dengan list antivirus. Nah, ini kan list antivirus. Instead of killing off the process, jadi daripada proses antivirusnya yang dimatikan, seperti kebanyakan trojan atau virus lakukan, Pusdo merely reports back to the controller with one are running. Nah, the report berarti mereport ke servernya tadi antivirus mana yang berjalan di host. Nah, appending, jadi di proc sama dengan apa antivirusnya, di HTTP request-nya nanti. Nah, this type of recognition, pengintaian ini berguna ketika antivirus engine are preventing. Nah, sebagai pengecoh, nanti antivirus mana yang akan mengecek Pusdo ini. Nah, setelah di kecoh tadi, Pusdo ini kan berarti pembuatnya Pusdo itu tidak perlu mengetes satu persatu, cukup beberapa saja. Nah, Pusdo controller Wigun rootkit or the Codewell spam trojan. Berarti kontrolernya di servernya tadi itu kan ada banyak, ada 421 varian tadi. Yang terbanyak itu keluarga dari Wigun dan Codewell, tapi ada beberapa yang lain, contohnya ini WSNPOM, PSW, Trojan Downloader, Agen, BHO, Rustock, Trojan Downloader. Nah, karena banyaknya Codewell atau Wigun, keluarganya virus malware tadi, dipercaya Pusdo itu buatan dari grup yang sama. Wigun rootkit is dropped into the system when Pusdo is first executed. Pusdo itu ketika pertama kali dieksekusi, Wigun rootkit ini diinstal ke komputernya host dan digunakan untuk menyembunyikan proses Pusdo dan malware lainnya yang Pusdo akan download. It is able to determine which process Nah kan PE header itu predetermine, berarti ada listnya, specific byte. Itu dari Wigun sendiri. Nah, Codewell associated similar code technique. Nah, kan tekniknya Codewell juga hampir sama seperti Wigun. Nah, Pusdo sendiri itu kan tadi large proportion of Codewell. Jadi kebanyakan malware yang diinstal oleh Pusdo itu dari keluarga Codewell atau Wigun.
Nah ini for rather than mechanical Win32 API call. Nah ini kan si pembuatnya Pusdo itu dan Codewell dan Wiegand lebih terbiasa dengan sistem operasi Unix-like. Nah, jadi contohnya Linux, Mac, dan seterusnya, daripada OS Win32 ini kan platform Windows. Jadi walaupun dia ini virus Pusdo-nya ini menyerang ini Win32 Windows, tapi dia tuh juga bisa, si pembuatnya itu juga mampu menggunakan dua keluarga sistem operasi itu dengan baiknya, proficiency on both. Nah ini kan author take payment. Jadi si pembuatnya Pusdo itu juga mau kalau dibayar oleh pembuat malware lain untuk menggunakan Pusdo. Jadi malware lain itu menyisipkan kodenya di Pusdo dan si pembuatnya Pusdo nanti diberi bayaran. Ini kan more and more common. Nah, Pusdo remotely, servernya Pusdo itu dia menggunakan custom protokol lewat HTTP. Nah, administratornya juga menggunakan URL yang sama. Nah, ini kan kalau administrator si pembuatnya virus tadi itu juga kalau mau mengontrol servernya juga masuknya ke URL yang sama dengan yang contohnya host yang terinfeksi. Tapi ini version parameter itu predetermined key. Jadi key-nya yang berbeda. Nah, ini key-nya. Nah, ini kan varian-varian Pusdo itu terus bertambah ya, newer varian. Nah, Snort signature ID-nya 206.377 ini. Untuk mengecek variannya Pusdo. Nah, ini contoh formatnya, contoh format baru. Panjangnya request, nah panjangnya ini akan berganti antara service pack level. Jadi kan contohnya kalau Windows XP itu ada service pack 3, Windows 7 itu ada service pack 2 gitu. Jadi panjangnya ini kan berubah-ubah tergantung versinya Windows. Nah, IDS API signature can still be written around such request. Nah, kan karena berganti-ganti, jadi kan sebenarnya sulit untuk IDS IPS ini untuk signature-nya. Tapi tetap dapat menggunakan signature karena no other HTTP header, tidak ada HTTP header lain yang menggunakan karakteristik ini, key seperti ini.
Nah, walaupun menggunakan pendekatan yang ini tadi, karena IDS IPS signature tadi itu false positif masih dapat tetap terjadi. Nah, ini kan clearly Busdo, author of Busdo is intent on evading detection for as long as possible. Autornya Busdo ini dapat mengecoh IDS, IPS, antivirus tadi itu selama mungkin. Nah, amount of time to seed could well spam bot into the wild. Setelah Busdo tadi tereksekusi kan dia mendownload berbagai malware. Nah, malware itu nanti ini spam bot. Spam bot terus kemudian dapat menjadi botnet. Nah, jadi kan dia itu sebagai downloader Goodwill tadi itu keluarga malware yang paling banyak di-download. Setelah terdownload menggunakan malware Goodwill ini, host itu dapat menjadi botnet. Ya begitu. Itu untuk analis of a modern malware distribution system Busdo. Jadi itu tadi menjawab dari part 2 yang step 1 ini, step 1B yang how did the malware infect the PC. Jadi intinya pengguna di 192, 168, 196 itu mengakses domain web dan Busdo itu digunakan untuk mendownload dan menginstal malware. Nah, Busdo tadi kan sebagai downloader. Nah, dia itu digunakan untuk mendownload dan menginstal malware-malware lain. Nah, ketika dieksekusi, Busdo tadi itu melaporkan keadaan sistem host yang mengeksekusi Busdo ke salah satu dari beberapa list server yang ada di dalam kode Busdo-nya. Nah, server download Busdo tadi itu dia menyamar sebagai apa aja web server di port 80. Nah, ketika parameter yang dikirimkan oleh Busdo itu benar, dia akan melakukan download dari file executable Busdo tadi. Nah, intinya begitu, Busdo itu sebagai downloader dari malware-malware lain. Nah, sekarang step 2, examine the exploit. Yang A, based on the alert associated with HTTP GET request, what file were downloaded, list the malicious domain observed and the file downloaded. Ini yang A berarti tadi kan sudah dapat satu yang Gerfgan tadi di sini Gerfgan. Untuk melihatnya di network miner.
Kita tunggu network miner terbuka. Nah, kita kan tadi akan mengecek file yang terdownload ya. Berarti mengeceknya di tab files. Nah, ini kan GrafGAN file name yang terdownload ya, graph.gan. Terus path-nya dari ini metiet.com/grafgan. Dia URL-nya, URL yang digunakan untuk mendownload malware GrafGAN itu. Terus setelahnya ini kan sama, IP-nya sama. Setelah itu yang ini kita buka di network miner juga. Tunggu network miner terbuka. Nah, ini kan ini malware yang kedua yang terdownload. Namanya itu trow.exe. Nah, alamat untuk mendownloadnya itu di long herstudio.nl/oud/trow.exe. Nah, itu malware yang kedua, trow.exe. Terus yang ketiga tunggu network minernya terbuka dulu. Nah, ini yang ketiga itu vantagepointtechnologies.com. Dia URL-nya, filenya sebentar, menunggu. Nah, filenya ini wp.exe. Alamat servernya vantagepointtechnologies.com/wp.exe. Nah, jadi kan tadi yang file di-download berarti graph.gan dari metiet.com, kemudian trow
throw.exe dari Longhar Studio, dan wp.exe dari vantagepointtechnologies.com. Jadi 3 itu. Kemudian use any available tool in security onion VM to determine and record SHA-256 hash. Nah, untuk mengecek hashnya di file, kemudian klik yang pertama, method ini. Kemudian klik kanan, calculate hash ini. Nah, dia akan muncul. Ini hash SHA-256-nya di sini. Nah, ini untuk Gerfgan. Kemudian untuk throw.exe ini SHA-256-nya. Nah, SHA-256 untuk throw. Kemudian untuk wp.exe nah, ini SHA-256-nya untuk wp.exe. Nah, yang ini sudah berarti use. Nah, sekarang navigate to VirusTotal. Nah, input SHA-256 hash to determine if this were detected as malicious file. Record your findings as file type and size, author name, and target mention. Jadi ke VirusTotal. Kita tunggu loadingnya. Kita coba dari Gerfgan dahulu. Kita copy SHA-256-nya. Kemudian kita VirusTotal di search di bagian sini hash. Kemudian enter. Nah, dia akan mencari. Kita tunggu loading dari VirusTotal. Nah, dia itu terdeteksi kan 58 security vendor flag. Nah, berarti 58 antivirus dia itu mendeteksi Gerfgan ini sebagai malicious, berarti malware. Nah, ini siapa-siapa saja yang mendeteksi dan kode pendeteksiannya, nama-nama lainnya. Kita cek ke detailnya. Kan disuruh file type and size. Di detail basic propertiesnya ada file type-nya Win32.exe, berarti dia aplikasi Windows. Executable, nah ini executable, terus file size-nya 236 KB. Kemudian author name
Other names dan target mention. Other name, nah ini names, name nama-namanya yang lain. Nah ini, dan target mention. Nah ini target mention Intel 386 or later processor and compatible processor. Jadi hanya prosesor x86 saja. Nah itu untuk yang Gervgan. Nah sekarang kita coba yang throw. Throw.exe. Kita tunggu untuk loading websitenya. Nah, caranya sama seperti tadi di tab search. Kemudian kita paste hash untuk throw dan tekan enter. Kita tunggu untuk detailnya. Nah, ini kan untuk throw sendiri itu dia lebih banyak yang mendeteksi, 61 security vendor. Nah, untuk detailnya sendiri, nah ini dia file type-nya Win32 executable, file size-nya 323 KB. Nah, untuk nama lainnya tadi kan terdeteksinya di atas pedals.exe. Nah, itu nama lainnya dari throw.exe ini. Nah, terus kemudian target mention-nya juga sama, Intel 386 or later processor and compatible processor. Jadi x86 untuk OS-nya dia Windows. Sekarang kita cari yang wp.exe. Paste, kemudian enter.